Periodisasi Sastra Indonesia Angkatan 45. Disusun oleh Adistia Meriska Oktarian, Sri Wulandari, Feby Evelyn Alia Falah Kojongian, Erika Setiani, dan Nurin Kartikasari. A. Latar belakang munculnya sastra Angkatan 45. Angkatan 45 lahir pada masa sebelum dan awal kemerdekaan. Lahir dalam lingkungan fasisme Jepang dan perang mempertahankan kemerdekaan. Kelahiran Angkatan 45 memberi warna baru dalam Angkatan Sastra Indonesia, meskipun penuh kontroversi. Yang menjadi kontroversi adalah Angkatan 45 berani mendobrak dan melanggar aturan-aturan sastra yang berlaku sebelumnya. Sastra angkatan ini mengikrarkan dirinya dengan jelas. Sastra angkatan 45 adalah sastra yang berkembang dari tahun 1945 sampai sekitar tahun 1950. Pada tahun-tahun tersebut, Indonesia tengah mengalami pergolakan politik yang hebat. Kondisi demikian memberi pengaruh terhadap pola sastra yang berkembang. Sastra yang hidup pada periode ini menjadi berbeda dengan sastra sebelum tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan menciptakan suasana jiwa dan penciptaan bebas dan merdeka yang sebelumnya terkekang. Lewat gelanggang itu, para seniman yang dimotori oleh Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Idrus berkumpul dan merealisasikan kemerdekaan dan mengisinya dengan menciptakan karya-karya penting, sehingga melahirkan sebuah generasi baru yang berbeda dengan pujangga baru dan generasi sebelumnya. Mereka membentuk perkumpulan kebudayaan yang bernama Gelanggang Seniman Merdeka dan mengklaim diri sebagai generasi gelanggang. B. Pertumbuhan Sastra Angkatan 45. Pertumbuhan sastra Angkatan 45 dimulai pada tahun 1942, merupakan tahun yang sangat penting dalam sejarah kebudayaan Indonesia, termasuk kesusastraannya. Angkatan 45 melahirkan karya-karya sastra yang bersifat romantis realistik. Jika Angkatan Balai Pustaka dinilai tunduk pada folklore, Forum Kesusastraan Kolonial Belanda, dan Angkatan Punjaga Baru dinilai mengkhianati bukti diri bangsa sebab terlalu berkiblat ke barat, maka Angkatan 45 dan karya sastra Angkatan 45 ialah reaksi penolakan terhadap angkatan-angkatan tersebut, serta meletakkan pondasi kokoh bagi sastra Indonesia. Dalam waktu yang singkat, Indonesia menghasilkan banyak karya sastra besar pada angkatan ini, sajak-sajak Chairil Anwar, roman-roman Pramoedya Anantatur, Mochtar Lubis, dan Ahdiat Karamiherja, merupakan tonggak-tonggak penting dalam perjalanan sastra Indonesia. C. Pengarang sastra Angkatan 45. Chairil Anwar lahir di Medan, Sumatera Utara 26 Juli 1922, meninggal di Jakarta 28 April 1949 pada umur 26 tahun. Dijuluki sebagai si binatang jalang, ia adalah penyair terkemuka di Indonesia. Asrul Asani lahir di Riau, Sumatera Barat 10 Juni 1926, meninggal di Jakarta 11 Januari 2004 pada umur 77 tahun. Ia adalah seorang sastrawan dan sutradara film ternama asal Indonesia. Idrus lahir di Padang, Sumatera Barat 21 September 1921, meninggal di Padang, Sumatera Barat 18 Mei 1979 pada umur 57 tahun. Ia adalah seorang sastrawan Indonesia.
Ahdiatka Miharja, lahir di Cibatu, Garut, Jawa Barat, 6 Maret 1911, meninggal di Canberra, Australia, 8 Juli 2010 pada umur 99 tahun. Yang lebih dikenal dengan nama pena singkatnya, ia adalah seorang sastrawan dan penulis Indonesia. Suman HS, lahir 1904, Bengkalis, Riau, meninggal 8 Mei 1999, Pekanbaru, Riau. Ia lebih dikenal dengan nama penanya. Ia adalah seorang pengarang Indonesia yang diakui karena mempelopori penulisan cerita pendek dan fiksi detektif. Trisno Soemardjo, lahir 1916, meninggal 21 April 1969. Ia adalah seorang penerjemah Indonesia yang antara lain menerjemahkan A Midsummer Night's Dream karya Shakespeare. Utui Tatang Somtani, lahir di Cianjur 1 Mei 1920, meninggal di Moskwa 17 September 1979 pada umur 59 tahun. Ia adalah seorang sastrawan angkatan 45 terkemuka. Pramoedya Anantatur, lahir pada 6 Februari 1925 dan meninggal 30 April 2006. Ia secara luas dianggap sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Rifai Apin. Rifai Apin terkenal sebagai penyair angkatan 45 yang lahir di Padang Panjang 30 Agustus 1927 dan meninggal di Jakarta April 1995 dalam keadaan masih membujang. Usmar Ismail, lahir 20 Maret 1921 di Bukit Tinggi, meninggal 2 Januari 1971 di Jakarta. Ia pun dikenal sebagai pendiri majalah Patriot dan pendiri perusahaan film nasional Indonesia. Balfas, lahir pada 25 Desember 1922 dan meninggal pada 5 Juni 1975. Ia adalah penulis kritik sastra Indonesia. Sitor Situmorang. Sitor Situmorang adalah bagian dari sastrawan angkatan 45. Ia lahir di Sumatera Utara pada tahun 1924 dan menjadi pemimpin redaksi harian Suara Nasional Sibolga pada usia yang sangat belia, yaitu 19 tahun. D. Karya Sastra Indonesia Angkatan 45. 1. Karya Chairil Anwar, karya puisi, Daru Campur Debu, kumpulan puisi tahun 1949. Salah satu puisi terkenal dalam kumpulan ini adalah Aku, ditulis tahun 1943. B. Puisi pertamanya berjudul Lisan yang diubah pada Oktober 1942. C. 3 Menguak Takdir, karya Chairil Anwar, Asrul Sani, Rifal Apin pada tahun 1950 dan seterusnya. Karya Sanduran. A. Rumahku, sanduran puisi Warning Glass, karya Slough Off. B. Kepada Permita-Mita, sanduran puisi Todd dan Amer, karya Willem Eccles. C. Orang Berdua, sanduran puisi The Glassinders, karya H. Marzam. D. Karawang Bekasi, Kenang-kenangan Kami, sanduran puisi The York That Sold It, karya McLeish. Karya prosa. A. Pidato Chairil Anwar tahun 1943. B. Berhadapan Mata. C. Hopla tahun 1945 dan seterusnya. 2. Karya Asrul Sani. A. 3 Menguak Takdir, karya Chairil Anwar, Asrul Sani dan Rifal Apin tahun 1950. B.
Mantra, puisinya ada yang bergaya mantra, terbit dalam kumpulan sajak tahun 1975. C. Dongeng buatan Bayos Yuspandu, puisi yang bersifat intelektual, dan seterusnya. Karya film A. Titian Serambut Dibelai 7 tahun 1959. B. Pagar Kawat Sanduri tahun 1963. C. Apa Jangkau Jari Palupi tahun 1970 dan seterusnya. 3. Karya Idrus, Kisah Sebuah Teh Celana Pendek tahun 1945. B. Perempuan dan Kebangsaan tahun 1949, novel autobiografi. C. Aki, novel tahun 1949 dan seterusnya. 2 buku Idrus yang terbit di Kuala Lumpur. A. Dengan Mata Terbuka tahun 1961 merupakan kumpulan cerpen yang sebagian besar berupa cerita-cerita lucu yang ringan. B. Hati Nurani Manusia, novel panjang tahun 1963. 4. Karya Asdidat Kahimarja. A. Atlas, novel tahun 1949. B. Keretakan dan Ketergangguan, kumpulan cerpen tahun 1956. C. Bentokan dalam Asrama, drama anak-anak tahun 1952. D. Kesan dan Kenangan, cerita tahun 1961. E. Polemik Kebudayaan, buku tahun 1948. 5. Karya Suman HS. A. Kasih Tak Terarai tahun 1961. B. Mentajari Petunjuk Ri Anak Perawan tahun 1957. C. Percobaan Setia tahun 1940. 6. Karya Trisno Sumarjo. A. Kata Hati dan Perbuatan tahun 1952. Kumpulan berisi 5 cerpen, 2 drama pendek, dan beberapa puisi. B. Citra Taruna, drama tahun 1957. C. Rumah Raja, kumpulan 2 cerita tahun 1957 dan seterusnya. 7. Karya Uti tentang Sotani. A. Sulung, drama tahun 1948. B. Bunga Rumah Makan, drama 1948. C. Awal dan Mira, drama novel tahun 1951 dan seterusnya. 8. Pramadiana Tatoer, Keranji dan Bekasi Jatuh, tahun 1947. B. Blora, cerpen, tahun 1949, dimuat dalam Subuh, kumpulan cerpen tahun 1950. C. Perburuan, novel tahun 1950 dan seterusnya. 9. Karya Rifai Apin. A. Anak Malam. B. Tiga Moak Takdir, karya Khairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifal Apin tahun 1950. C. Puisi-puisi Rifal Apin telah dikumpulkan oleh Hari Aveling dengan judul Dari Dua Dunia yang Belum Sudah tahun 1972. 10. Karya Umar Ismail, drama. A. Mutiara dari Nuasa Laut tahun 1943. B. Mekar Melati tahun 1945. C. Sedih dan Gembira tahun 1950 dan seterusnya. Film. A. Harta Karun, diangkat dari karya Molière tahun 1949. B. Darah dan Doa tahun 1950. C. 6 Jam di Jogja tahun 1951 dan seterusnya. 11. Karya Bali Fast, cerpen. A. Anak Revolusi tahun 1948. B. Malam Sepi di Senin tahun 1948. C. Si Enoh Buta tahun 1949 dan seterusnya.
Novel. A. Retak tahun 1965. B. Si Gomar. Drama. A. Tamu Malam tahun 1957. Cerita anak. A. Suling Emas tahun 1956. B. Anak-anak Kampung Jambu tahun 1960. 12. Karya Sitor Situmarang. A. Surat Kertas Hijau, kumpulan puisi tahun 1954. B. Dalam Sajak, kumpulan puisi tahun 1955. C. Wajah Tak Bernama, kumpulan puisi tahun 1956 dan seterusnya. Berikut penjelasan periodisasi sastra angkatan 45 oleh kelompok 4 Sejarah Sastra Tadris Bahasa Indonesia mengucapkan terima kasih.